Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin. Ini amin. ada kabar yang cukup mengejutkan. Ternyata Argentina di Cina itu bukan melawan timnas Cina, tetapi timnas Australia. Bro Ipung, apa yang terjadi? Iya, ini kan dari kabar yang kita terima ya, bahwa sebetulnya kan memang ada operator yang berusaha menghubungkan atau katakanlah promotor lah ya, yang ingin membawa timnas Argentina bermain dengan China, dengan timnas China dimulai dari pembicaraan ini di bulan Januari gitu loh, Januari tahun ini. Nah, sebetulnya sudah ada kemungkinan dan sudah ada kesanggupan juga dari pihak Federasi Sepak Bola Argentina untuk melawan tim nasional dari China tadi. Cuma persoalannya di belakang hari kemudian muncul persoalan di internalnya Federasi Sepak Bolanya China. Karena ada indikasi bahwa pejabat-pejabat yang duduk di Federasi Sepak Bolanya China, bisa itu sekretaris, katakanlah sekretaris federasi, kemudian wakil ketua federasi, itu ada indikasi terlibat suap, terlibat korupsi gitu loh bro. Hmm. Nah, makanya akhirnya sepertinya gara-gara kasus ini kan menjadi presiden. Akhirnya dibatalkanlah pertandingan antara tim nasional China melawan tim nasional Argentina. Nah, sementara kan itu tidak mungkin juga bahwa apa yang sudah direncanakan dari sejak lama ya, kira-kira beberapa bulan yang lalu untuk pertandingan di China melawan menghadirkan Argentina itu kemudian jadi sia-sia begitu aja. Nah, ini kan yang terdekat adalah Australia, yang kebetulan Australia memang kan sudah dari awal menjadi pesaing ya. Pesaing Indonesia waktu itu untuk menjadi host untuk pertandingan melawan Argentina. Nah, ini Hmm. sebetulnya Australia ini ketiban untung ya. Hmm. Akhirnya mereka pun menyatakan siap untuk lakukan friendly match walaupun pertandingan itu dilakukan di China. Nah, Gitu, Bro. nah ini juga kan agak aneh ya. Kalau misalkan Mhm. eh, Australia melawan Argentina, kan lebih pantasnya di Australia dan jarak Australia ke Indonesia juga kan nggak terlalu lama sebetulnya perjalanan pesawat Betul, ya. Tapi kenapa betul. tetap di Cina? Iya, betul, Bro. Memang kan salah satu kebijakan FIFA untuk melakukan friendly match itu jarak satu pertandingan dengan pertandingan berikutnya itu tidak lebih dari 5 jam perjalanan, entah itu perjalanan darat, laut atau udara gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat pada eh, kondisi geografis Indonesia dengan China, dengan Australia itu kan juga sebetulnya nggak terlalu jauh. Artinya kalau memang dari sejak awal Australia yang bisa kemudian punya punya katakanlah punya hak untuk mendatangkan Argentina, tentu kan Indonesia juga dengan kondisi geografis yang dekat dengan Australia itu juga kan bisa menjadi tuan rumah juga untuk host Hmm. melawan Argentina. Cuma Hmm. masalahnya kan Australia ini kalah kalah dalam katakanlah tawaran yang lebih besar dibanding China tadi. Hmm. Sebetulnya Indonesia memang dalam hal ini diuntungkan ya, karena letak geografis Indonesia dengan China juga tidak sampai perjalanan 5 jam gitu loh bro. Hmm. Nah, masalahnya kan ini pertandingan sudah ini ya, sudah disiapkan lah. Infrastruktur sudah disiapkan. Mungkin juga promosi juga sudah disiapkan mengenai kehadiran Argentina ini di China. Cuma Hmm. masalahnya kan itu tadi yang saya sebutkan, ada kasus-kasus korupsi tadi. Hmm. Nah, supaya ini tidak sia-sia, akhirnya justru Australia ini yang kemudian menyatakan siap untuk melakukan latih tanding dengan Argentina, walaupun itu dilakukan di China, gitu loh Hmm. bro. Hmm. Walaupun sebetulnya apa yang dilakukan oleh Australia ini kesanggupan ya untuk melawan Argentina di China, ini juga kan mengundang pro kontra gitu loh bro. Hmm. Pro Hmm. kontra dari justru banyak yang menyatakan bahwa sebetulnya nggak layak kalau Australia melakukan pertandingan melawan Argentina itu di negara orang gitu loh. Hmm. Hmm. Kan kita juga punya banyak base fans sepak bola gitu loh. Hmm. Apalagi sepak bola Australia juga boleh dibilang bukan bukan apa ya, tim yang ecek-ecek gitu loh. Nah, itu juga kan menjadi keresahan atau kekesalan sendiri dari fans sepak bolanya Australia itu. Kemudian ada juga ya ini sih sifatnya lebih ke politis ya, bahwa kan ada hubungan-hubungan kurang bagus ya antara Australia dengan China sehubungan dengan penangkapan dua orang jurnalis Australia. Walaupun
dia berwarga negara Australia tapi kelahiran China yang ditangkap dan sampai saat ini juga belum ada kejelasan ya. Nah, Hmm. ini juga kan semacam tamparan buat para aktivis hak asasinya Australia bahwa kok Australia yang punya masalah dengan China mau gitu main di China gitu loh. Itu juga kan jadi masalah. Tapi ternyata oleh pemerintah Australia itu coba dinetralisir ya. Hmm. Dinetralisir bahwa ini adalah upaya untuk mendekatkan hubungan bisnis antara China dengan Australia. Karena Hmm. belakangan China juga kan berubah menjadi kekuatan ekonomi dunia. Ya. Nah, makanya pada saat pergelaran Argentina dengan Australia nanti, itu perusahaan katakanlah sponsor yang mendatangkan Argentina ini juga menggandeng promotor yang ada di Australia. Jadi ini semacam ada dua ini ya, dua sponsorship dari Australia dan China. Itu adalah upaya untuk pendekatan bisnis menurut kacamata dari pemerintah Australia gitu loh, Bro. Ya. Nah, ini memang menarik ya bahwa kasus yang di Cina itu tidak membatalkan laganya tetapi membatalkan timnya, timnya Cina sendiri ya. Ya. Cina sendiri memang akan menghadapi dua negara ya untuk FIFA matchday-nya kalau Betul. tidak salah Palestina dan Myanmar. Betul. Ya memang imbasnya yang paling terkena adalah timnasnya China ya. Hmm. Karena proyeksinya adalah Argentina dapatnya Palestina dan Myanmar. Ini kan Hmm. sebuah ini ya degradasi ya, degradasi dari apa yang sudah mereka proyeksikan sebetulnya. Tapi Hmm. mau ngomong apa ya? Ini kan karena momen untuk melakukan pertandingan friendly match itu kan memang sudah terjadwal ya, terjadwal Hmm. dengan baik. Hmm. Jadi dari pihak Federasi Sepak Bola China juga tidak ingin Hmm. menyanyiakan jadwal yang sudah disiapkan. Hmm. Kalaupun mereka katakanlah menggagalkan untuk melakukan friendly match, mereka sudah kehilangan momen gitu loh. Mereka Ya. sudah kehilangan kesempatan untuk melakukan friendly match. Ya. Akhirnya yang didapat adalah Palestina dengan Myanmar gitu loh, bro. Ya, artinya Palestina juga seperti Argentina ya, setelah selain Indonesia juga melawan Cina di jeda FIFA Matchday Ya, kali ini. Tapi betul. gini nih, ini ada yang saya baru kepikiran nih ya. Mm-mm. Eh, Tadi disebutkan bahwa kehadiran Argentina di Cina ini kan karena ada operator ya, atau Ya, promotor atau semacam itulah. betul. Dan Indonesia ketika ditanyakan mengenai lawan Argentina ini kan selalu oh enggak, belum bisa ngomong gitu. PSSI selalu ngomong Betul. begitu. Baru kemarin mengatakan setelah ada surat-suratnya lengkap bahwa ya diumumkanlah bahwa Indonesia melawan Argentina. Ya. Agak agak ini, apakah karena di Cina ini ada promotornya, sementara Indonesia ini langsung antara kedua federasi, sehingga ada di sini ada semacam apa ya pergulatan bisnis gitulah antara Iya. promotor yang di Cina dengan yang di Indonesia. Sehingga Ya akhirnya memang baru kemarin Indonesia mengumumkan, bro. Ini ya kan, memang kan ini biasanya kan kita juga pernah bahas ya bahwa kalau pertandingan friendly match kadang-kadang itu juga dipromotori oleh pihak ketiga sebetulnya. Ya mhm, promotor dari pihak ketiga ini agen-agen inilah yang sebetulnya juga bisa mengeruk keuntungan dari pertandingan antar dua negara yang berhasil mereka ini ya laksanakan gitu loh. mhm, Nah, mhm, khusus untuk kasusnya Indonesia karena ini adalah boleh dibilang hubungan langsung antara eh, Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia, Pak Erick Thohir, dengan dia kebetulan kan punya orang-orang yang dekat juga dengan dunia sepak bola. Dengan Federasi Sepak Bola Argentina pun dia juga punya orang dalam hal ini ya. mhm. Kita sebagai contoh bagaimana hubungan baik dia dimanfaatkan Pak Erick Thohir ini dengan Javier Zanetti. Javier Zanetti ini kan juga mantan dari kapten timnasnya Argentina. Jadi Javier Zanetti inilah yang kebetulan punya hubungan dekat. Pak Erick Thohir pernah jadi presiden Inter Milan. Javier Zanetti adalah kaptennya Inter Milan dan itu dimanfaatkan. Dan saat ini juga yang saya tahu Javier Zanetti itu juga menjadi seorang pejabat ya, Mhm. pejabat di lingkungan organisasi sepak bola di Inter Milan gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, karena hubungan yang boleh dibilang lebih bersifat personal, ini juga yang dimanfaatkan oleh Pak Erick Thohir. Makanya
apa yang dilakukan langkah-langkah kehati-hatian dari pihak PSSI untuk katakanlah menyiarkan informasi mengenai pertandingan Indonesia dengan Argentina itu tuh kan juga lebih hati-hati ya. Mereka tidak ingin Hmm. memberikan PHP lah katakanlah seperti Hmm, itu. hmm, hmm, Jadi hmm. ketika sudah ada apa lampu hijau dari Federasi Sepak Bolanya Argentina dan kemudian mereka juga mengirim tim peninjau observer untuk kesiapan timnas kita, kesiapan dari infrastruktur kita, dan mereka sudah menyatakan ini sangat bagus, yaitu baru PSSI berani untuk ini ya mengumumkan secara resmi gitu loh Hmm, bro. hmm, hmm. Ya, ya seneng aja sih. Saya seneng aja kalau Argentina main di Indonesia dan itu jadi yang artinya kan kemarin hebohnya udah lama sekali di mana Betul. timnas Argentina sudah mengumumkan bahwa akan melawan Indonesia, tapi PSS-nya sendiri masih bungkam gitu kan. Tiba-tiba Betul. jadi itu kan sebuah kegembiraan tersendiri ya. Ya, Dan di media sosial sudah banyak beredar mengenai harga tiketnya, bro. Tapi kemarin mahal. PSSI membantah katanya bahwa itu hoax ya. Iya. Karena memang yang beredar itu tiket yang termurah 1,3 juta, bro. Itu yang termurah. Aduh, gawat. Hmm. Ini itu bisa bersaing dengan konsernya Coldplay. Iya, Mahalnya. mahalnya Tapi ya. ini saya sih melihat pada bagaimana eh, ketika PSSI kemudian punya seorang ketua federasi yang di kalangan sepak bola dunia dikenal, ya manfaatnya ternyata banyak, bro. Hmm. Salah satunya ini, gitu loh. Hmm, hmm, Bukan hmm. tidak mungkin bahwa eh, bagaimana Pak Erick Thohir punya relasi dengan pejabat-pejabat di FIFA, dengan pejabat-pejabat di Federasi Sepak Bola Dunia lainnya, Hmm, hmm, entah di Eropa dan segala macam, itu juga kan bisa menjadi jembatan untuk memuluskan katakanlah kalau Indonesia ingin berlatih tanding hmm, atau Indonesia ingin melakukan training camp misalkan di luar negeri, hmm, hmm, kan training camp di luar negeri juga bisa dibutuhkan pada saat kita juga sedang berusaha menaikkan level gitu hmm, loh hmm, dan mempersiapkan untuk event-event yang lebih besar. hmm. Itu kan bisa bisa aja menjadi lebih mulus nantinya gitu loh, bro. Ya, kemarin kan Erick Thohir sudah sampaikan bahwa akan setiap tahun ada timnas kelas dunia yang akan menjadi lawan timnas Indonesia, ya Ya, kan? Boleh nggak kalau saya anggap bahwa kehadiran timnas kelas dunia ini sebenarnya untuk mencari uang? PSSI-nya ya, bukan ya, orang-orangnya ya, PSSI-nya nih. betul, betul. Saya pikir itu hal yang wajar ya. Satu hal yang wajar bahwa ya dimanapun yang namanya organisasi itu kan harus berputar, harus operasional juga harus tetap berjalan, jangan Mhm, stagnan. Bagaimana mereka bisa menjalankan roda organisasi kalau memang tidak didukung oleh finansial yang kuat? mhm, Nah, cara mencari finansial katakanlah sumber pendapatan ya dari pertandingan-pertandingan friendly match itu kan bisa dilakukan. mhm, Dengan friendly match yang pertama yang kita dapat katakanlah ya ini mhm, menurut menurut analisa kita ya itu dari hak siar tayang mhm, televisi. Kemudian dari sponsorship, dari tiket, dari merchandise dan segala macam. Gitu mhm. loh. Itu bisa bisa di ini. Karena biar bagaimanapun sepak bola ini sudah masuk ke dalam ranahnya sportainment gitu loh. Ya. Artinya ada penggabungan dua kepentingan bisnis dan kepentingan olahraga itu kemudian Hmm, dikombinasikan. hmm, Nah, ini yang sebetulnya menjadi semacam ini ya kecenderungan yang berlaku sudah sejak lama sebetulnya. mhm, Bagaimana mungkin sebagai pionirnya pengelolaan olahraga-olahraga di Amerika Utara khususnya di Amerika Serikat. mhm. Mereka itu kan menjadi benchmark bagaimana menjadikan olahraga juga sebagai ladang bisnis dan Ya, mereka berhasil di situ dan ya. itu yang banyak ditiru oleh negara-negara lain sekarang. Hmm. Apalagi kalau kemudian PSSI bikin acara semacam meet and greet-nya pemain-pemain Argentina dan pemain Indonesia ya, makan malam gitu ya. Makan Ya, malam doang karena bareng makannya dengan pemain kelas dunia ini bisa jadi satu kali makan bisa 20 juta. bisa atau lelang lelang kaos ya Iya. bro. Ya kan itu duit semua ya. Duit semua. Betul, betul. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai laga Argentina di Cina yang ternyata
digantikan oleh Australia dan kemudian Ya, kita betul. kaitkan dengan kehadiran Argentina di Indonesia. Nah, ketika di Indonesia ini, selain untuk meningkatkan mentalitas timnas Indonesia, para pemain timnas Indonesia, benarkah kalau misalnya kehadiran timnas Argentina ini juga untuk PSSI cari uang? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.